Dipaksa nikah bab 18. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Dinda berjalan di tepi jalan, entah kemana sekarang akan pergi. Ia hanya mengikuti ayunan kaki melangkah. Sekarang ia tak punya rumah tempat berteduh. Uang di tangan hanya pas-pasan, palingan untuk makan seminggu, mencari kontrak tidak mungkin. Nasib kini sungguh kejam, menitip kebahagiaan sebentar, lalu merenggut selamanya. Dinda menatap jalan, banyak kendaraan mondar-mandir. Ia berharap Alvaro kembali dan mengajaknya pulang, meski sekarang mereka resmi berpisah. Namun semua hanya angan-angan. Kemana aku harus pergi? Aku tidak punya siapa-siapa. Seandainya masih ada mama, aku bisa berlari dan sembunyi di pelukan mama. Tapi sekarang aku sendiri. Sedih Dinda meneteskan air mata. Dinda tak pernah menyangka nasibnya akan seperti ini, bahkan lebih terpuruk daripada di rumah Papa Bara. Jika diberi pilihan, ia lebih memilih di rumah Papa Bara meski diperlakukan buruk, daripada sekarang sendiri tidak memiliki tempat tinggal untuk berteduh. Kenapa takdirku buruk? Kenapa harus aku lagi? Kenapa bukan orang lain? Apa aku tidak pantas bahagia? Apa aku harus mengakhiri hidup baru semua akan baik-baik saja? Batin Dinda sedih terpuruk. Tanpa ia sadar langkah kaki membawanya ke tepi pantai. Tangan melepas genggaman koper yang ia seret. Berjalan lurus dengan pandangan kosong. Semua warga yang berada di sana melihat Dinda berjalan aneh, khawatir. Mereka takut perempuan kecil ini mencoba mengakhiri hidupnya. "Nona, apa yang kau lakukan?" teriak salah satu warga meneriaki Dinda, namun tak didengar. Melihat Dinda yang hampir masuk ke tengah laut, dengan posisi air sudah sejajar dengan dadanya. Warga lain kembali meneriaki, lagi dan lagi tidak digubris. "Nona, jangan nekat, kasihan keluargamu jika mengetahui Nona mengakhiri hidup seperti ini. Jika ada masalah selesaikan, bukan menyerah. Apa Nona mau musuh senang dengan melihat Nona tiada?" ucap salah satu pria. Jika diperhatikan ia seusia Papa Bara. Saat menikmati udara segar, mata tertuju pada tempat di mana banyak pengunjung berteriak pada seorang gadis mencoba mengakhiri hidup dengan menenggelamkan diri. Seketika Dinda tersadar mendengar semua perkataan pria tersebut ada benarnya. Namun semua terlambat, mendadak kakinya kram hingga ia terjatuh. Mereka yang melihat Dinda tenggelam tidak tahu berbuat apa. Mereka hanya berteriak minta tolong tanpa berniat membantu Dinda yang mungkin saat ini tidak kuat berada di dalam air. Pria tua tersebut melihat tingkah warga yang berada di sini hanya berteriak tidak jelas, menjadi geram. Posisi seperti ini mereka masih memikirkan keselamatan sendiri, tanpa berpikir nyawa seseorang yang kini sudah berada di ujung tanduk. Tanpa pikir panjang, pria tersebut membuka sepatu yang dikenakan dan membuang ke sembarang arah, lalu berenang menyelamatkan Dinda. "Tolong!" teriak Dinda yang sudah kehabisan nafas. Kini ia pasrah jika harus berakhir seperti. Perlahan Dinda menutup mata, dan berdoa dalam batin. "Aku mencintaimu Kak Al, tak sekali aku berkhianat. Terima kasih sudah hadir mewarnai hidupku meski sebentar, tapi semua sangat berarti untukku." Batin Dinda. Prak.
Mendadak foto pernikahan Alvaro dan Dinda jatuh. Alvaro memandang foto yang mendadak jatuh. Firasatnya seketika cemas, entah kenapa ia memikirkan Dinda. Kenapa foto ini bisa jatuh? Ucap Alvaro bingung. Foto ini diletakkan di tengah, bukan di ujung atau di tepi, jadi tidak mungkin bisa jatuh sembarang. Firasat Alvaro semakin tak menentu, entah kenapa pikirannya terus memikirkan Dinda. Kenapa aku memikirkan Dinda? Apa sekarang dia baik-baik saja di luar sana? Cemas Alvaro menatap foto pernikahan yang kini telah retak. Hati tak bisa dibohongi, meski mereka telah berpisah, ia masih mencintai Dinda. Melupakan Dinda dari hatinya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tidak ingin membuat pikiran makin cemas tak karuan, ia mengambil ponsel dan menghubungi keluarga Dinda. Setelah berbicara dengan Papa Bara, ia langsung mematikan sambungan telepon. "Di mana kamu, Dinda? Kenapa tidak pulang ke rumah orang tuamu? Kenapa kau sangat menyusahkan? Apa yang kau pikirkan sekarang?" Frustasi Alvaro mengacak rambut mengetahui Dinda tidak ada di rumah. Alvaro keluar rumah, menuju garasi. Jika terus di rumah ia akan semakin cemas belum mengetahui keberadaan Dinda. Perasaan apa sekarang, ia bingung kenapa masih saja mencemaskan Dinda setelah apa yang diperbuat. Alvaro tidak bisa membohongi perasaannya, meski pikiran membantah kuat perasaan hati. Akhirnya akan kembali hatilah yang menang. Alvaro tidak mempedulikan keselamatannya, ia melajukan mobil dengan kecepatan full. Bahkan beberapa kali ia menyalip mobil dan akhirnya mendapat doa istimewa dari setiap pengemudi yang mobilnya ia salip. Menelusuri jalan, entah kemana mencari Dinda, ia sendiri tidak tahu. Seketika mobilnya berhenti. Ada apa di depan? Kenapa sangat macet? Marah Alvaro memukul kuat setir mobil dengan tangan. Alvaro membuka kaca mobil dan bertanya pada pedangan asongan. "Dek, ada apa di depan? Kenapa macet seperti ini?" "Oh itu Om, di depan ada kecelakaan." "Kecelakaan? Perempuan atau laki-laki?" Khawatir Alvaro tanpa mempedulikan nama panggilan yang saat ini dipanggil Om oleh seorang bocah tengik. "Perempuan Om, katanya masih muda dan juga cantik. Apa dia membawa koper?" tanya Alvaro kini semakin takut jika perempuan tersebut adalah Dinda. "Iya Om, dia membawa koper." Jantungnya seketika seperti berhenti mendengar jawab bocah kecil di hadapannya berkata iya. Tidak berpikir panjang, Alvaro keluar dan berlari menuju tempat kerumunan banyak orang. Alvaro mendorong kuat setiap orang yang menghalanginya untuk masuk menghampiri Dinda. "Awas!" Alvaro memaksa masuk dengan butiran air mata terus meneteskan. Tidak ada kata yang bisa ia ucapkan dari mulut, selain penyesalan dalam hati. "Dinda, bertahanlah, aku akan segera membawa kamu ke rumah sakit. Aku mencintaimu Dinda, aku mohon jangan tinggalkan aku." Batin Alvaro hancur, ia terus berlari mendekati tempat kerumunan. Di sebuah ruangan seorang gadis cantik tertidur pulas dengan infus tertancap di tangan kanan. Setelah kejadian di pantai, pria tersebut berhasil menyelamatkan Dinda, meski wanita yang ia selamatkan tadi sempat dinyata meninggalkan. Sang kuasa masih menyayangi Dinda,
hingga diberi satu kesempatan untuk kembali hidup, namun sayangnya ia harus melewati masa tidur panjang. Dokter memberi semangat pada pria tua yang mereka pikir adalah papa dari pasien. Jika Dinda akan sadar tapi membutuhkan waktu, tekanan pikiran membuatnya malas untuk sadar, jadi sekarang yang harus dilakukan perbanyak interaksi dengannya.